قال الناظم رحمه الله تعالى وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya dengan kejadian Isra, bahwasanya Rasulullah SAW tadi malam diberangkatkan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Wa fardhi 5 bila imtira'i, juga Rasulullah SAW menyampaikan kewajiban salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya bila imtira'i, tanpa ada kerugian. Tidak rugi. Tidak ada keraguan. Tidak ada syak atau tidak ada keraguan sama sekali. Berarti apa? Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi malam memberangkatkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala malam itu mewajibkan salat 5 waktu setiap hari, setiap malam. Faqad faza siddiqun bi tasdiqin lahu. Kemudian ketika disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Langsung, ya, itu benar terjadi. Belum ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah belum ceritakan sama Sayyidina Abu Bakar. Hanya ketika disampaikan sama orang Quraisy, ketemu dengan Abu Bakar seperti yang disebutkan dalam syarahnya ini, langsung Sayyidina Abu Bakar terima. Itu benar. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu. Telah menang, sukses Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan apa? Dengan mempercayai Rasulullah SAW. Percaya dengan Rasulullah SAW. Wa bil urujus sidqi wa afa ahlahu. Dengan mi'rajnya Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah tidak menyampaikan itu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sampaikan, yang disampaikan Rasulullah SAW sama umatnya, sama orang Quraisy itu Isra, bukan mi'rajnya. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Karena itu orang Quraisy berkata, mana? Gimana kalau Rasulullah bilang saya naik ke langit? Orang Quraisy tidak percaya dari Mekah ke Baitul Maqdis saja. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka orang Quraisy tidak percaya. Tapi ketika diceritakan sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar percaya dengan Mi'raj juga walaupun belum disampaikan. Dia bilang apa? Saya percaya dengan Rasulullah itu kan diberikan wahyu dari langit langsung. Atau dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu saja. Katanya bilam tirai bila syakin, tidak ada keraguan. Wafa ahlahu, artinya wafaqa, artinya itu kan sama seperti apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ummatahu bi khabar al-Isra wal Mi'raj wa fardiyat as-salawat al-khams. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan beritanya atau kejadian Isra dan Mi'raj dan kewajiban salat 5 waktu sudah disampaikan kepada umatnya semua. Wa dzalika fi sabihati lailatul Isra. Disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada orang yang beriman, kepada orang Quraisy itu semuanya pagi malamnya itu langsung. Fartadda nasum mimman kanu amanu bihi wa saddaqu. Maka ketika ada sebagian orang dari orang yang sudah masuk Islam tapi imannya itu kan belum kuat, ketika dengar beritanya itu tidak terima. Maka apa? Ada sebagian yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena akalnya itu kan tidak terima. Orang itu kan berangkat dari Mekah ke Madinah, terus berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, terus pulang 1 malam. Kenapa? Karena orangnya itu imannya itu kan belum kuat. Belum tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gimana, Tuhan itu gimana, apa Allah Subhanahu wa taala. Fartadda nasum mimman kanu amanu bihi wa saddaqu. Sebagian dari orang yang ikut, orang yang beriman, yang masuk Islam, ada sebagian yang murtad. Wa hakadha kana al-Isra'u ikhtibaran lahum.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian Isra dan Mi'raj itu hanya sebagai ujian buat mereka itu kan, dia beriman atau tidak, percaya dengan Rasulullah SAW atau tidak. Qala ta'ala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apa yang kamu lihat kecuali fitnah bagi manusia. Karena itu dari ayat ini ada sebagian sahabat yang mengatakan Rasulullah tidak berangkat dengan jasadnya, hanya mimpi. Ru'ya itu mimpi. Nah, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, yang kami melihatkan kamu. Nah, maka ada sebagian yang mengatakan itu ru'ya, itu kan mimpi. Kenapa? Ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ulama mengatakan ru'ya bukan artinya itu kan, ru'ya itu kan mimpi. Ru'ya artinya itu yang kamu lihat. Yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kamu baik di Baitul Maqdis atau di langit itu semuanya kecuali fitnah bagi manusia, bagi itu kan orang yang beriman, dia percaya atau tidak. Wa awwalu man saddaqa bidzalika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang yang pertama yang percaya dengan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Walidha yulaqabu bis-siddiq. Karena itu dari waktu itu jadi gelarnya apa? As-Siddiq. Faqad faza Abu Bakr bi tasdiqihi. Yang memberikan gelarnya itu kan Rasulullah SAW langsung. Wa hakadha kana faqad faza Abu Bakr bi tasdiqihi. Karena itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sukses. Sudah menang dalam ujiannya. Kenapa? Karena jadi ujian bagi orang yang beriman. Kamu percaya atau tidak? Wa hakadha kana sya'nuhu radhiyallahu anhu an yusaddiqa mubadaratan wa mubasharatan fi kulli ma jaa bihi Nabi SAW. Dia tidak nunggu, nanti saya tanya Rasulullah dulu. Atau saya tanya gimana jadinya. Jadinya gimana? Ketika ada yang mengatakan, dia tanya, Rasulullah mengatakan itu. Iya, berarti benar terjadi. Belum ketemu dengan Rasulullah. Belum tanya sama Rasulullah SAW. Belum dengar dari Rasulullah sendiri. Ketika ada menyampaikan, tapi disampaikan itu kan benar. Ini Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Dah, benar. Kenapa? Itu Rasulullah, nggak bisa bohong. Walam yahsul minhu waqfatun fi hal min al-ahwal. Tidak pernah dia berhenti mengatakan, nanti saya tanya Rasulullah, atau saya lihat gimana jadinya, itu benar atau tidak. Tidak pernah berhenti atau merasa ragu-ragu. Langsung ketika disampaikan bahwasanya Rasulullah mengatakan seperti itu, yaitu itu yang terjadi, benar. Rawal Baihaqi bi sanadihi, diriwayatkan Sayyidina Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala an Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, pagi harinya asbaha yuhadditsun nas bidzalik. Pagi harinya itu langsung Rasulullah SAW ceritakan sama orang Quraisy semua. Fartadda nasum mimman amanu bihi wa saddaqu. Ada sebagian dari orang-orang yang sudah masuk Islam, mereka itu percaya dengan Rasulullah SAW. Ada sebagian yang murtad. Kenapa? Karena belum nerima seperti itu. Wasa'au bidzalika ila Abi Bakar. Ada sebagian yang datang ceritakan sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena orang Quraisy tahu Abu Bakar ini selalu mempercayai Rasulullah. Percaya, benar, itu benar terjadi. Coba seperti ini. Satu malam itu berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis terus pulang. Berarti apa? Ini bukan artinya malaikat datang memberikan wahyu, bukan artinya jin, bukan artinya dia sendiri. Dengan tubuhnya berangkat dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis terus pulang dalam satu malam. Kenapa? Karena orang Quraisy waktu itu belum ada kendaraan yang apa ya?
Orangnya bisa terbang? Nggak bisa terbang. Nah, ada kendaraan? Tidak ada kendaraan seperti itu. Itu yang kamu tahu. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa. Wasa'au bidzalika ila Abu Bakar. Mereka datang ceritakan sama Sayyidina Abu Bakar. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Hal laka fi sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis?" Gimana menurut kamu tentang teman kamu itu, Muhammad? Dia mengatakan bahwasanya tadi malam dia diberangkatkan dari Masjid Al-Haram sini, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dalam satu malam. Faqala, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Awa qala dzalik?" Apakah Rasulullah SAW mengatakan itu kan benar? Mengatakan seperti ini? Kalau na'am, iya, dia mengatakan seperti itu. Qala, la in kana qala dzalika laqad sadaq. Kalau benar-benar Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, dia jujur, benar terjadi. Padahal Sayyidina Abu Bakar belum ketemu Rasulullah, belum dengar dari Rasulullah SAW sendiri. Qalu fatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Kamu percaya dengan Muhammad bahwasanya dia berangkat tadi malam dari Mekah ke Baitul Maqdis terus kembali sebelum subuh. Berarti berangkat malam, habis Isya berangkat. Pulang sebelum subuh. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Iya, saya percaya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Saya percaya dengan Rasul itu kan dari hal-hal yang lebih jauh dari itu semuanya. Bukan hanya Baitul Maqdis sini itu. Nah, yang lebih jauh dari itu. Usaddiquhu fi khabaris sama. Saya percaya dengan Rasulullah SAW dalam wahyu yang turun dari langit. Fi ghudwatin aw rahatin. Yang datang dalam waktu yang lebih singkat, yang lebih sedikit. Langsung ada kejadian terjadi, langsung datang wahyunya. Baru berapa menit langsung datang wahyu. Ya. Berarti apa? Artinya mungkin kejadian ini hari ini, terus wahyunya itu besok 2-3 hari berikutnya. Nah, ketika ada kejadian langsung datang wahyunya. Berarti sebentar aja sudah datang wahyunya. Nah, tentang masalah itu. Katanya, "Falidzalika summi Abu Bakar Siddiq." Karena itu Rasulullah SAW diberikan nama apa? As-Siddiq. Jadi gelarnya Sayyidina Abu Bakar SAW orang yang selalu percaya. Nah, selalu percaya. Dengan apa? Dengan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan kita khatam. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa langsung percaya secara keluar itu pasti kan ada atau mempunyai pengetahuan yang dari orang-orang tentang cerita-cerita kenabian atau apa gitu, atau dari sehingga langsung tanpa ada bantuan mempercayai itu. Katanya pasti kan ada juga jenis apa itu yang percaya tapi agak pikir tidak langsung atau enggak bisa langsung kan sesuatu yang tadi ya sebabnya apa sebab yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar itu percaya seperti itu ya karena keyakinan yang di dalam hati tentang orang ini nah, keyakinan kamu tentang satu orang. Nah, contohnya, kamu percaya, kamu tahu bahwasanya saya, ya, kita berikan contoh di antara kita.
kamu tahu bahwasanya saya orang yang kaya. Saya punya berapa 1 miliar. Contohnya. Kenapa? Karena kamu tahu, lihat, saya punya harta 1 miliar. Nah, ketika ada orang datang bilang sama kamu, Ustaz, tadi si Ahmad itu beli roti. Sesuatu yang apa masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa? Ya, uangnya itu bisa. Uangnya bisa. Apa masalahnya? Ya, saya percaya, tidak apa-apa. Beli roti. Apa masalahnya roti itu? Kenapa? Karena dalam hati kamu itu sudah yakin bahwasanya saya mempunyai harta yang bisa beli seperti itu. Berarti kemampuan saya itu bisa. Ya bisa. Nah, tapi kalau ada orang bilang sama kamu, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu itu melihat, ada orang datang bilang sama kamu, Ustaz, ini si Ahmad itu kemarin itu beli pesawat. Pesawat ini. Ya sih. Masih ragu-ragu ini. Kenapa? Yang saya tahu kemampuannya berapa? 1 miliar. Ya, kemampuannya 1 miliar. Ya, ada pesawat itu sampai 1 miliar enggak? Berarti masih apa? Masih ragu-ragu. Kenapa? Karena kamu tahu kemampuan saya itu sampai mana, terus ada pesawat seperti itu atau tidak? Bisa ada pesawat yang harganya sampai itu atau belum? Tidak. Maka harus kamu apa? Harus kamu tanya sama saya dulu. Saya benar-benar terjadi itu atau enggak? Berarti Sayyidina Abu Bakar kenapa langsung percaya? Apa saja yang dibilang, ya itu terjadi. Benar. Percaya langsung. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu hatinya itu yakin bahwasannya Rasulullah itu benar-benar itu Rasulullah. Berarti apa saja yang terjadi itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak ada sesuatu yang namanya mustahil. Sudah selesai, langsung percaya. Nah, seperti yang tadi kamu tahu Syekh Ahmad itu kan punya 1 miliar. Beli roti. Apa masalahnya roti itu? Biasa. Berarti dalam hati kamu itu yakin dia bisa nggak? Bisa. Mungkin sesuatu yang biasa aja, biasa. Beli roti. Beli roti itu apa? Dia punya 1 miliar. Nah, berarti beli mobil, beli motor, beli biasa. Maka kepercayaan orang tergantung dia nerima atau tidak, tergantung apa? Kepercayaan hatinya. Yang di dalam hati orang. Nah, kamu percaya atau tidak? Nah, maka seperti itu juga terjadi apa? Yang sifatnya orang yang beriman itu harus dia tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tahu Allah Subhanahu wa taala mampu semuanya. Tapi ada orang yang yakinnya itu separuh-separuh, setengah-setengah. Beda dengan sahabat yang yakin itu kan benar 100%. Tidak ada keraguan sama sekali. Sayyidina Khalid Walid itu minum racun. Minum racun itu tidak takut. Apa masalahnya? Karena dia yakin bahwasanya sifat ini kan racun. Yang menjadikan racun ini kan membunuh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Dia tidak punya keraguan dalam hatinya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut sifat itu. Karena itu dia minum. Coba kita sekarang, kamu punya keyakinan seperti itu, ya minum itu. Tergantung keyakinan yang di dalam hati orangnya. Maka itu yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar itu langsung percaya. Apa saja. Kenapa? Karena dia tahu kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya Rasulullah itu, Rasul ketika dia minta atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan,
tidak ada batasnya. Berarti langsung percaya. Nah, sesuatu yang biasa. Karena itu ketika orang Quraisy tanya, kamu percaya Muhammad ini tadi itu malam berangkat dari Mekah sampai Baitul Maqdis itu dalam satu malam? Jawabannya apa? Kalau Rasulullah mengatakan itu, jujur, benar, saya percaya. Kenapa? Ya saya percaya Rasulullah dengan hal yang lebih jauh dari itu. Nah, jauh dari itu. Wahyu itu datang dari langit sampai bumi itu dalam satu waktu aja. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu? Berarti kejadian baru terjadi. Baru terjadi. Terus langsung datang wahyu. Oh, Jibril datang dari langit ini dalam berapa menit? Kita tahu dalam antara langit dan bumi berapa? 500 tahun. Nah, berarti apa? Mekah sama Baitul Maqdis ini bentar aja sudah selesai. Karena itu Sayyidina Abu Bakar memberikan mereka itu kan apa? Ya Mekah, Baitul Maqdis itu dekat. Kalau menurut Sayyidina Abu Bakar, ya dekat sekali itu. Saya percaya Rasulullah datang wahyu itu kan dari langit sampai bumi ini dalam satu waktu sedikit yang sedikit. Nah, seperti yang tadi saya bilang itu. Saya beli roti. Roti. Saya itu bisa beli mobil. Beli roti. Roti itu apa? Sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena kamu sudah tahu kemampuan orang ini kan gimana. Tapi kalau dalam hal itu kamu tidak percaya orang ini kan punya uang atau tidak. Masih apa? Masih ragu-ragu. Benar ceritanya atau tidak. Jadi tergantung. Bukan karena Sayyidina Abu Bakar sudah tahu dari zaman dahulu ada orang Yahudi mengatakan itu, bukan. Karena Sayyidina Abu Bakar itu sudah iman benar-benar itu 100%. Dia tahu ini Muhammad namanya Rasulullah. Dah, selesai. Jadi tidak perlu dia dengar dari mana, dari orang Yahudi, orang Nasrani. Ada sebagian orang Quraisy melihat kadang orangnya itu kan dengar dari orang Yahudi, orang Nasrani, tapi orangnya tidak beriman. Orangnya itu kan tidak beriman, tidak mau percaya. Masalahnya bukan masalah kalau Sayyidina Abu Bakar percaya dengan Rasulullah seperti itu karena dia sudah dengar cerita-cerita yang sebelumnya. Kalau kita bilang seperti itu, berarti yang lebih iman, yang lebih kuat imannya siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Karena ceritanya Rasulullah sudah ada dalam kitabnya mereka. Kitabnya mereka itu kan ada ceritanya Rasulullah, ada nanti akan datang Nabi akhir zaman namanya ini, di daerah ini, itu ada. Tapi masalahnya bukan masalah dengar cerita atau itu masalah iman. Ya, kamu percaya atau tidak? Tadi kan kita usahakan kalau orang Yahudi sudah tahu ya cerita. Sudah mereka meyakini tapi yakin menurut semua tapi menghindari kan karena hasad ya, karena hati mereka enggak. Ya hasud orangnya. Nah kalau melihat cerita di Sayyidina Abu Bakar itu kan beliau ini kan mendahului baik hal yang nggak baik. Orang musyrikin makan ada yang minum, ada yang berhala. Sayyidina Abu Bakar ini kan tidak terlibat di situ. Apakah itu juga mempengaruhi mudahnya menerima kebaikan atau ada pengalaman tertentu dari Sayyidina Abu Bakar sebetulnya karena Rasulullah itu al-amin sebelumnya menjadi rasul atau yang diperlukan atau bukan masalahnya, tidak. Di situ ada pengaruhnya, tapi tidak menjadikan dasar imannya Sayyidina Abu Bakar hanya itu. Berarti imannya Sayyidina Abu Bakar, karena dia dulu kan temannya Rasulullah. Dulu begini, dulu. Bukan. Kenapa? Karena ada sebagian, banyak sahabatnya Rasulullah yang lain. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dulunya apa? Sampai membunuh anaknya, sampai... Tapi imannya Sayyidina Abu Bakar kan sama, kuat juga.
Sayyidina Khalid Walid seperti yang tadi. Sayyidina Khalid itu baru Islam itu tahun berapa? Sayyidina Khalid Walid. Tahun 5 Hijriah atau tahun 6 Hijriah. Sayyidina Khalid itu kan memerangi Rasulullah juga. Tergantung imannya orang. Orangnya sudah beriman, sudah percaya, sudah selesai. Semua hal itu hilang namanya. Keyakinan atau plus yang itu yang amal. Kalau iman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang pertama tidak ada keraguan dalam hatinya sama sekali. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah terima langsung. Terus dia percaya dengan Rasulullah SAW lebih kuat daripada yang lain semua. Maka kita melihat imannya Sayyidina Abu Bakar ini dengan iman orang yang lain. Beda. Seperti yang diceritakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan apa? Saya sering dalam kebaikan ada lomba-lomba supaya saya itu lebih bagus. Lebih bagus dari Abu Bakar. Tapi selalu Abu Bakar itu yang lebih bagus. Ketika Rasulullah suruh mengeluarkan sedekah, Sayyidina Umar bilang apa? Saya mengeluarkan separuh harta saya. Separuhnya harta saya, ya saya keluarkan sedekah. Separuhnya untuk siapa? Untuk keluarga. Berarti menjadikannya keluarga masih membutuh uang, butuh nafkah, butuh ini. Sayyidina Abu Bakar ya tidak mikir seperti itu. Ya Rasulullah minta, ya semua sudah selesai. Ya, keluarga pasti Allah kasih, sudah selesai di situ. Berarti ketika Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar datang, Rasulullah tanya, apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Oh ya Rasul, itu kan separuhnya. Separuhnya saya keluarkan, separuh untuk keluarga. Kenapa Rasulullah tanya seperti itu? Karena Rasulullah tahu apa yang di dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan apa? Mau hari ini saya lebih baik dari Abu Bakar. Lebih baik dari apa? Dari amalan. Tapi di situ keimanan, kepercayaan Sayyidina Abu Bakar itu lebih besar. Maka Rasulullah tanya, Umar, apa yang kamu sisakan? Ya, separuhnya. Sayyidina Abu Bakar, tadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Ya Allah. Allah sang Rasulnya aja. Bisanya. Nah, karena itu Sayyidina Umar tahu. Keyakinan Sayyidina Abu Bakar ini kan lebih besar. Nah, coba sekarang kita bilang, ayo kamu keluarkan semua harta yang kamu punya. Terus saya makan apa? Di situ. Ya, kamu ya mau keluarkan, tapi nanti saya makan apa? Ini terus keluarga ini. Nah. Bukan karena orangnya itu apa? Orangnya tidak percaya, dia percaya sama Allah Subhanahu wa taala, rezekinya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih bisa mikir, oh nanti gimana? Nanti apa itu? Nah, gitu. Sayyidina Abu Bakar enggak ada, nanti itu enggak ada ya. Setelahnya enggak ada. Allah alam. Dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Ya. Kita masih mikir ya, nanti gimana? Itu kita hitung. Seperti itu berarti kan selain keyakinan juga makanya kan sesuai keyakinan itu semuanya. Misalnya dengan yakinnya yang tinggi semua apanya itu ya semua. Ya semuanya. Makanya untungnya Nanti kalau imannya sudah yakin benar-benar itu 100% itu semua amalannya ikut. Baik itu kan dalam salatnya, dalam puasanya, dalam amalan apa, itu semua. Kenapa? Karena orang tidak melakukan sesuatu kecuali
sesuai keyakinan yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau kamu sudah yakin benar-benar itu apa amalan kamu itu yang sesuai itu. Tapi kalau masih kamu ini benar atau tidak, berarti apa? Masih kamu mikir sedikit. Nah, contohnya kalau saya bilang sama kamu, Ustaz, apa yang diminta Ustaz kasih, saya ganti. Nah, sesuai apa? Sesuai kepercayaan kamu itu kan dengan apa? Dengan ucapan saya ini. Ganti dari mana? Saya ganti itu. Nah, kalau kamu tahu, oh saya ini kan punya harta luas itu. Tidak apa sih, minta apa? Kasih aja. Kamu apa? Tidak merasa ada ragu-ragu ini. Tapi kalau kamu tidak percaya, atau ya percaya itu kan cuma ya setengah-setengah itu. Kasih, tapi masih ini ada surat harus kamu begitu. Kamu ambil dari saya ini, dari ini. Sesuai kepercayaan orang. Itu menunjukkan keimanan ya, setinggi harus ada mungkin ada sebabnya tuh. Kan nggak langsung Iya. Apa ini? Yang menumbuhkan itu yang pertama kita harus kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang amalan-amalan yang baik. Saya percaya dengan sedekah. Dari mana? Ya karena saya tahu apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya sedekah. Pahalanya surga itu kan dalam hadisnya Rasulullah gimana? Ya. Berarti jadi iman saya itu kan semakin naik itu ketika saya mendapat apa? Mendapat fadilahnya, keutamaan-keutamaan. Baru kamu bisa mengkorbankan apa saja demi apa? Mendapat fadilahnya. Sesuai kepercayaan kamu dengan keutamaan yang kamu dengar. Nah, kalau kamu dengar itu kan ada keutamaan. Ini kamu mengharap keutamaan itu atau tidak? Benar-benar kamu mengharapkan itu atau tidak? Kalau 100% kamu bisa mengkorbankan apa saja demi apa? Mendapat keutamaan itu. Tapi kalau ini masih ragu-ragu, ini benar atau tidak. Atau keutamaan kamu itu kan kamu tidak mengharapkan 100%. Atau tidak mau semuanya. Berarti kamu mengkorbankan sesuai apa? Sesuai yang kamu harap, sesuai yang kamu mau. Situ aja. Nah, contohnya, kamu sakit. Sakit. Dokter mengatakan, ini ada obat. Obatnya itu mahal. Nah, berarti sekarang kamu mengharap apa? Sembuh. Mencari kesembuhan. Tapi kesembuhan ini harus kamu mengkorbankan sedikit dari harta. Nah, kenapa? Karena harus kamu beli obat. Obat ini kan mahal sekali. Kalau kamu percaya dengan dokter, dengan obat ini kan bagus sekali, itu kan 100%. Kalau kamu minum, sembuh. Walaupun obat itu harganya berapa, mahalnya itu, tidak apa-apa. Demi apa? Saya sehat. Tapi kalau ini, itu dokternya itu kan benar atau enggak, obat ini bisa atau, maka apa? Kamu mencari yang lebih murah. Ya ada yang dekat itu lebih murah begini bisa. Ya. Maka orang itu kan tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. Dari apa? Dari khasiatnya obat itu benar atau tidak, menyembuhkan atau tidak. Nah, maka amalan orang itu kan sesuai kepercayaan dia. Dia percaya, ya langsung. Apa saja yang dia mau atau yang dia harapkan itu, dia siap mengkorbankan semua kehidupannya, waktunya, hartanya demi mendapat itu. Kenapa? Karena dia tahu, yakin ini benar, sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali. Harta, tidak apa-apa.
harta itu semuanya. Yang penting apa? Saya mendapat itu. Maka ketika sahabatnya Rasulullah tahu itu ridhanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini, maka mereka itu kan mengorbankan semua, jiwanya mengorbankan. Dia rela orangnya itu mati. Supaya apa? Dia dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Udah, selesai. Dia ridha mau mati hanya supaya dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Maka semua orang, bukan hanya masalah agama saja, masalah dunia itu semua. Orang yang kerja, dia kerja kenapa? Karena dia mengharap gajinya. Maka dia itu kan kerja keras dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena dia yakin nanti kalau di akhir bulan saya dapat sekian. Oh, itu. Tapi kalau kerja aja, nanti saya kasihkan kamu. Kasih apa? Ya, enggak apa-apa. Saya kasihkan kamu aja. Nanti akhir bulan saya kasihkan. Berapa? Nanti saya kasih. Orangnya enggak semangat. Kenapa? Karena dia tidak tahu pahalanya. Yang dikasih itu apa? Orangnya enggak semangat. Karena itu kan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran itu kan pahala-pahala amalan itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW. Karena ada banyak orang itu kan tertarik. Kenapa? Karena melihat pahalanya. Kalau kamu salat seperti ini, pahalanya seperti ini. Nah, kamu salat setiap hari 12 rakaat, kamu dapat rumah di surga. Oh, itu saya cari rumah. Maka gimana kepercayaan orang itu kan tentang apa yang dia dengar itu. Dia bisa mengkorbankan semua itu kan sesuai yang dia percaya. Itu yang penting.